Suami saya selingkuh sudah 6 tahun, saat ini sedang dalam proses mau menikahi selingkuhannya dalam kondisi dua keluarga sudah berseteru karena perselingkuhan ini. Dalam kurung keluarga selingkuhan dan keluarga suami saya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Dipoligami atau cerai? Karena hati saya sudah terluka dan dendam. Ini tentu jawaban yang paling baik Anda istikharakan kepada Allah SWT. Saran kami Anda istikharakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sholat 2 rakaat, Anda minta kepada Allah SWT petunjuk. Ya, apakah rumah tangga ibu dipertahankan atau tidak. Ya, karena ini bukan masalah poligaminya. Poligami bagian daripada perintah agama. Permasalahan ada selingkuhan. Ya, berarti selingkuh ini biasanya kan ada sesuatu yang salah dalam agama yang dilakukan gitu ya. Apalagi di sini dikatakan sudah 6 tahun. Masalah dia menikah sama selingkuhannya itu hak dia sebagai suami. Tapi saya titik beratkan pertanyaan yang ibu ya tanyakan. Apa yang harus saya lakukan di poligami atau cerai? Ya. Maka saya katakan Anda istikharakan kepada Allah SWT. Salat 2 rakaat, terus minta petunjuk kepada Allah SWT. Ibu niat dalam hati istikharah. Setelah salam, ibu ketik di Google 2 istikharah. Anda baca 2 istikharah itu. Kan mulia sekali kan. Di antara maknanya adalah kalau perkara ini, maksudnya, dan ibu sebutkan rumah tangga saya dengan suami saya sekarang, dan poligaminya dia baik buat diri, buat agamaku, buat duniaku, buat akhiratku, maka mudahkan dan berkahi. Kalau itu buruk, maka jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku, dan tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku ridho. Itu isi akhir penutupan 2 istikharah. Tentu awalnya Anda baca dulu semuanya, ya, ada puji-pujian kepada Allah SWT, kemudian baru masuk ke permintaan seperti ini. Nah itu saran kami yang pertama, Anda istikharah. Yang kedua, Anda, ini juga pernah kami sarankan kepada seorang mu'allaf yang datang sama suaminya ke kantor, kemudian suaminya mau poligami. Istrinya berat menerima. Lalu saya tanya, ibu kenapa berat menerima poligami? Dia mengatakan, karena saya takut suami saya berubah. Atau suami saya meninggalkan saya. Saya bilang, baik. Sekarang, tanyakan poin itu kepada suami. Tanyakan 2 hal. Yang pertama, sudah faham belum tentang poligami dalam Islam? Karena ini syariat, ini hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ada peraturan-peraturannya. Sudah faham belum? Ya, apa itu poligami, gitu kan? Kemudian apa kewajiban suami yang berpoligami, masalah nafkah, masalah pembagian malam, keadilan dalam hal ini ya. Kalau dia sudah bilang iya, dia sudah paham, dia bisa jelaskan. Yang kedua, Anda tanyakan, baik. Sekarang saya ini ada muncul kekhawatiran dalam hati. Kalau terjadi poligami, gitu kan, nanti kamu ini berubah. Meninggalkan saya, berubah, ya, tidak lagi cinta sama saya, atau menomorduakan saya. Saya tidak mau ini, saya terganggu dengan ini. Dia bilang tidak, saya janji saya tidak akan berubah dan segala macam. Oke, tulis, tuangkan dalam tulisan. Kalau saya, si fulan, nama ini, nomor KTP ini, misalnya ya, selaku suami dari fulana, ditulis nama ibu misalnya, kemudian saya berniat berpoligami dan saya berjanji pada istri saya, setelah saya berpoligami saya tidak akan berubah, ya, saya tidak akan mengubah kasih sayang saya, cinta dan perhatian saya kepada istri saya, ya. Yang dimaksudkan adalah istri pertama yang karena namanya ditulis itu, ya. Datangkan saksi, kemudian pakai materai tanda tanganin, gitu, ya. Jadi was-was ibu hilang, oke? Itu pun ibu mengatakan, saya izin, saya ingin melakukan hal yang lain lagi. Yaitu, ibu ketemu sama calon istrinya. Ibu bahasakan. Suami saya membahasakan, dia akan poligami dengan Anda. Saya ingin tahu sekarang, apakah Anda sudah paham poligami? Bagaimana poligami itu? Kalau dia iya, coba jelaskan apa itu poligami, seperti apa? Sudah tahu nggak ada pembagian malam, ada keadilan dalam nafkah, gitu kan? Kalau dia bilang iya, baik. Yang kedua, saya ini terganggu. Saya ini sebagai istri terganggu. Saya tidak mau suami saya berubah dengan saya. Jangan kehadiran kamu ini membuat rumah tangga kami jadi kacau. Bagaimana kamu menenangkan saya ini? Oh enggak, saya janji saya tidak akan mengganggu rumah tangga. Saya hanya mau menyempurnakan saya. Apa janji dia? Oke. Baik, coba tuangkan di kertas. Saya atas nama Fulana binti Fulana, misalnya Fulana binti Fulan, saya nomor KTP ini, saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Fulan. Dia adalah suami dari saudari saya muslimah yang bernama Fulana, ditulis nama ibu. Dan saya berjanji kepada istri pertamanya bernama Fulana untuk tidak mengganggu rumah tangga ini. Saya hanya mau menyempurnakan poligami dan mengikuti syariat Islam misalnya.
Pakai materi tanda tangan. Setelah itu Anda mengatakan, saya mau istikharahkan dulu. Lalu Anda istikharah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk ya kepada Allah. Kalau memang ini baik, Allah akan mudahkan. Kalau ini buruk, Allah akan batalkan. Itu yang kami ketahui. Allahu a'lam. Ini cara yang terbaik, gitu kan? Cara yang terbaik supaya kita tidak menyesal nanti. Jangan sampai kita ambil keputusan A atau B. Bertahan dengan poligami atau bercerai. Lalu kemudian kita pilih sana, lalu kita menyesal. Karena dari kita sendiri manusia, kita tidak libatkan Allah SWT. Sementara Allah sudah memberikan kita fasilitas namanya istikharah. Itu jalan pintas doa, minta petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.